Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara dalam rumah kesayangan kita, Wisma Kencana Channel. Pada tayangan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang menikmati tayangan tentang doa. Dan pada kesempatan ini saya mau fokus pada doa sebagai pembicaraan kita dengan Tuhan, atau sering disebut sebagai doa lisan, doa vokal, doa oral. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman, dan itu pertanyaan yang sangat esensial, sangat penting, dan sangat menentukan bagaimana orang bisa berdoa dengan benar. Nah, kita dengarkan pertanyaan pertama. Romo banyak umatnya memahami bahwa doa lisan itu berhenti hanya pada isi doa permohonan, sehingga kalau doanya itu merasa tidak pernah dikabulkan, mereka berhenti berdoa. Malah ada yang lebih parah, merasa doa tidak ada artinya. Bagaimana ini, Romo? Oke, itu yang ditanyakan oleh saudara kita. Saudara-saudari yang terkasih, memang benar bahwa banyak umat beriman Kristiani memahami doa berhenti sebagai permohonan saja. Pemahaman yang sama sekali tidak lengkap, sangat kurang, bahkan salah kaprah. Ini membuat seringkali bahwa umat itu kurang paham, membuat umat hanya berhenti pada permohonan. Padahal kita tahu bahwa doa Kristiani itu bukan hanya permohonan saja, tetapi lebih merupakan komunikasi, pembicaraan, koneksi dengan Tuhan dengan cara yang berbeda dengan cara manusia berkomunikasi. Maka efek yang paling sering dialami oleh kita sebagai manusia membuat doa menjadi bosan. Bahkan ada yang tidak mau berdoa karena merasa doanya tidak pernah dikabulkan. Lebih kasar lagi, banyak orang yang beranggapan doa atau tidak doa toh sama saja. Atau orang bilang doa atau tidak doa toh, orang Jawa bilang ora patek. Sehingga mereka enggan berdoa dan tidak perlu merasa bahwa doa itu harus dilakukan. Ini sudah salah kaprah. Pada tayangan yang kemarin kita mengatakan bahwa doa itu adalah seperti napas kehidupan orang beriman. Kalau kita tidak berdoa sebagai orang beriman, ya matilah kita. Maka pemahaman doa lisan hanyalah berhenti pada permohonan. Ini harus kita ulang lagi, direvisi dalam pemahaman kita. Kita tahu bahwa isi dari doa vokal, lisan, oral itu adalah permohonan, harapan, pertobatan, puji syukur. Ada 4. Jadi bukan sekedar berhenti pada permohonan. Nah, itulah jawaban saya kepada Anda. Romo, saya ingin bertanya, apakah setiap doa itu pasti dikabulkan?
Lalu bagaimana menurut pendapat Romo, seberapa besar doa itu akan dikabulkan? Saya akan mencoba menjawab. Ini penting untuk dimengerti bagi Anda yang juga bertanya. Dan jawaban ini merupakan pendapat saya pribadi. Dan saya mengatakan bahwa secara pribadi saya berpendapat bahwa prinsipnya setiap doa itu pasti dikabulkan. Jawaban saya adalah soal prinsip. Kita ambil contoh sebagai prinsip adalah doa Bapa kami. Apa yang kita doakan dan mohon di situ. Misalkanlah ambil salah satu dari doa Bapa kami. Berilah kami rezeki pada hari. Kalau kita sadar dan merenungkan lebih dalam lagi dari permohonan kita, pertanyaan kita pribadi, apakah Tuhan menolak kita meminta rezeki setiap hari? Secara sederhana, kita setiap hari makan dan minum. Dari mana semua itu kita peroleh? Kita makan, kita minum. Berarti Tuhan mengabulkan doa itu. Ini prinsip. Tetapi selain itu, saya punya jawaban bahwa Tuhan itu memberikan jawaban terhadap doa kita. Itu ada dua kondisi. Secara prinsip iya, dan yang kedua nanti dulu. Jadi iya, kabulkan seperti prinsip itu semua doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tetapi lihatlah, dasar dari keyakinan itu dari isi doa yang kita katakan, kita dalami kemarin, bahwa doa lisan itu ada 4 isi. Yang salah satu adalah harapan. Dan harapan itu kita mendalaminya bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Dan ini harus menjadi sikap dasar, sikap batin kita dalam doa lisan. Jangan hanya mencoba-coba, hanya dengan kata semoga, tetapi sungguh mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhanku. Jadi dalam doa itu saya mengatakan kepada Tuhan, saya butuh, bukan semoga. Seperti halnya makanan saya butuh, kalau nggak makan saya mati. Dan Tuhan itu iya mengabulkan. Yang kedua, seringkali Tuhan menjawab dengan nanti dulu. Ini pendapat pribadi saya. Dan inilah permasalahan doa menjadi sangat panjang. Mengapa Tuhan menjawab itu? Kita lihat dalam jawabannya ini. Tadi saya mengatakan mengapa Tuhan menunda. Dan ini seringkali yang menjadi permasalahan banyak orang yang berdoa. Menjadi bosan, menjadi kecewa, menjadi merasa tidak pernah dikabulkan doanya. Saya mengatakan bahwa pertama-tama Tuhan itu mau menguji. Apa yang mau diuji? Iman kita ini. Tuhan ingin tahu sejauh mana kita percaya pada kekuatan iman kita dalam berdoa. Katakanlah, apakah aku yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti mengabulkan doaku? Dan keyakinan ini adalah wujud konkret dari iman kita. Atau seringkali
Saya hanya mencoba-coba saja. Kalau dikabulkan ya terima kasih. Kalau tidak ya sudah, toh nggak ada efeknya. Nah, inilah masalahnya. Apakah aku yakin bahwa Tuhan itu penuh belas kasih, Maha Rahim, dan mencintai saya? Seorang anak yang datang meminta sesuatu, apakah itu menjadi dasar keyakinan saya? Yang kedua, saya meyakini bahwa Tuhan ingin melihat apakah kita itu tekun, setia, dan tidak hanya sesaat saja dalam berdoa. Seolah-olah doa hanyalah acara. Tekun dan tak henti-hentinya ini adalah sikap batin yang mendasari doa lisan kita. Saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat Injil. Karena di situ banyak sekali pelajaran yang diajarkan Yesus tentang sikap-sikap batin itu. Salah satu contoh saja. Nanti Anda bisa membuka Injil, firman Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 18. Di situ tertulis ajaran Yesus tentang doa yang tak jemu-jemu, terus menerus, dan jangan bosan, jangan seperti panas-panas tai ayam. Dijelaskan lebih dalam. Kita lihat, kita buka Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 18 bersama-sama. Dalam Injil Lukas itu dikisahkan tentang seorang janda yang tak henti-hentinya meminta masalahnya diselesaikan oleh hakim yang tidak benar. Anda bisa membaca sendiri. Dan disinilah masalahnya. Ketika Tuhan menunda menjawab, iya, kita menjadi bosan berdoa. Sementara di lain segi, Tuhan menganjurkan supaya kita tak jemu-jemu. Kita merasa doa kita tidak dikabulkan, oleh karena itu, di sini Tuhan menguji. Apakah kita tekun? Apakah kita itu setia? Karena ketika kita sering memperlakukan Tuhan sebagai budak, itu terjadi. Seolah-olah Tuhan itu hanya dan harus mengabulkan permohonan kita. Tuhan harus mengikuti kemauan saya. Tuhan harus mendengarkan apa yang saya minta dan saya mohon. Dan ini menjebak kita. Tuhan menjadi budakku, budak keinginan. Dan nanti akan dijawab itu oleh kitab suci, bahwa kita juga salah berdoa. Oleh karena itu sikap batin yang pasrah, sumarah, dan semeleh dalam doa itu harus menyertai kita. Dan itulah jawaban saya. Saya sendiri mempunyai pengalaman pribadi yang membuktikan kebenaran dari pendapat pribadi saya ini. Terus terang, saya pernah memohon kepada Tuhan untuk pertobatan bapak saya. Tuhan menunda lama sekali mengabulkan doa itu. Bayangkan saya sebagai seorang frater yang tiap hari berdoa tanpa henti. Saya membutuhkan kurang lebih 5 tahun untuk dikabulkan doa itu. Dan sungguh Tuhan memberikan waktu yang pas sesuai dengan yang dikehendaki, dan hati kami merasa sungguh siap menerima pengambulan doa itu. Ini sungguh saya alami sebagai pengalaman pribadi bahwa tekun tak jemu-jemu
adalah juga dari jawaban mengapa Tuhan menunda mengabulkan doa kita. Permisi Romo, di sini saya mau bertanya, apakah mungkin bahwa kita itu salah berdoa sehingga doa kita tidak dikabulkan Allah? Saudara-saudari, pertanyaan itu adalah sangat indah, menguatkan dan bisa menjadi koreksi dalam kita berdoa. Apakah mungkin kita itu salah berdoa sehingga doa kita tidak dikabulkan Allah? Saya mengatakan, menjawab, iya. Seringkali saya salah berdoa, bahkan salah kaprah dalam melakukan doa lisan ini. Padahal sebagai awam, kita lebih mengenal doa lisan ini dan mempraktekannya setiap hari. Yang rajin berdoa. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengutip dari surat Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, benar bahwa kita salah berdoa. Tetapi di mana masalahnya? Masalah kita salah berdoa itu ada pada motivasi orang tersebut ketika berdoa di hadapan Allah. Yakni ketika doa itu hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu. Pertanyaan kita, hawa nafsu yang bagaimana kok itu menentukan salahnya berdoa? Saya mengatakan, doa yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu adalah doa yang ditujukan untuk kesenangan sendiri. Orang yang berdoa untuk kesenangan pribadi tidak akan peduli apakah doanya sesuai atau berlawanan dengan kehendak Allah. Ia juga tidak akan mempertimbangkan apakah doanya akan membawa kebaikan atau keburukan, karena hanya berfokus pada kesenangan pribadi. Ini menjadi penting untuk diperhatikan. Alasan yang kedua disebut memuaskan keinginan pribadi adalah dia mengharapkan doa itu membawa hasil. Dan doa yang seperti itu tidak akan mendapat hasil. Karena hawa nafsu merupakan manifestasi dari perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Allah. Paulus itu di dalam suratnya mengatakan bahwa keinginan daging adalah keinginan yang sama sekali belum disucikan oleh Kristus. Karena mereka yang ada dalam Kristus memang perlu belajar untuk menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya, lalu memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Karena doa memang datang dari Roh Kudus sendiri.
Saudara-saudari, mungkin Anda sudah puas dari jawaban pertanyaan saya tadi yang ketiga. Nah, ini pertanyaan terakhir yang keempat. Sebagai jawaban saya hanya mau mengajak, ingat, dalam doa itu ada unsur komunikasi antara kita dengan Allah. Artinya kita perlu mengizinkan Allah untuk mengoreksi ketika kita salah berdoa, ketika kita keliru, lalu membiarkan diri kita dituntun untuk berdoa sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau Anda ingin doa kita itu dikabulkan, Gereja Katolik paling tidak mengajarkan ada 5 syarat dari doa yang benar dan dikabulkan. Benar dan tidaknya Andalah yang akan membuktikan. Saya sendiri punya banyak pengalaman itu. Dan saya membuktikan kebenaran dari doa yang benar ini. Maka saya menyebutkan ada 5. Yang pertama, ingat, doa itu harus tulus, keluar dari hati nurani kita. Karena doa itu datang dari Allah lewat Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Maka kalau kita berbicara soal doa yang tulus, nggak ada doa itu yang jelek, doa itu mengutuk, doa itu ya benar, tulus, karena datang dari Allah yang diam di hati kita sebagai bait kudus Allah. Tulus yang pertama. Yang kedua adalah berserah diri. Dan ini terungkap dalam sikap batin kita yang saya senang menggunakan istilah itu, pasrah, sumarah, dan semeleh. Hal ini mau menandakan bahwa kita manusia itu memang lemah dan tidak punya kekuatan dari diri kita. Kekuatan itu ada pada Tuhan. Maka Tuhanlah andalanku, itu menunjuk sikap batin bahwa saya memang berserah diri, percaya total kepada kehendak Allah. Yang ketiga, bahwa sikap batin yang perlu kita munculkan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, dalam penjelasan saya dengan doa yang salah, doa itu bukanlah untuk memuaskan egoisme dan kesombongan pribadi. Ingat, di dalam ajaran doa Yesus mengambil perumpamaan 2 orang yang berdoa, yang benar dan yang tidak benar. Orang pemungut cukai dan orang Farisi. Maka doa itu sungguh harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, doa yang dikabulkan itu doa yang menurut sabda Tuhan atau sesuai dengan firman-Nya. Untuk ini saya mau mengajak para pendengar sekalian untuk sekali tempo bacalah kitab suci. Banyak sekali di dalam kitab suci Tuhan itu mengajarkan doa yang benar. Dari sikap batin dalam doa yang benar sampai pada berbagai macam hal praktis yang
mengajak kita melakukan doa sesuai dengan firman Allah. Dan tidak hanya itu, dialah di dalam seluruh agama di dunia ini yang mengajarkan doa yang seringkali sebagai doa yang sempurna dan ampuh. Itu adalah Yesus sendiri. Dan ini doa lisan yang disebut doa Bapa kami. Dan yang terakhir, saudara-saudari, adalah berdoa dan berpuasa. Itu menjadi syarat. Dan saya mengatakan inilah cara yang terbaik menjalankan doa dan puasa secara benar di hadapan Allah. Saya seringkali mengatakan, mengapa doa malam hari di atas jam 12 itu sangat ampuh kuasanya? Karena ini adalah saat-saat orang tidur, enak menikmati, tetapi orang oleh karena tekadnya, oleh karena pentingnya doa, dia bangun dan mengorbankan itu. Apalagi disertai dengan berpuasa, berpantang. Maka inilah laku yang dijalankan dalam doa. Tradisi Jawa mengatakan harus ada lakunya, ada tindakan yang mengiringi dengan kurban menyertai. Karena ini menunjukkan tekad yang mantap akan pentingnya doa dalam permohonan saya kepada Allah. Nah, itulah saudara jawaban saya atas pertanyaan yang keempat ini. Nah, saudara-saudari, Anda sudah melihat bagaimana syarat dari doa yang dikabulkan. Pertanyaan pribadi, apakah dalam doa-doaku, kebiasaan saya berdoa, 5 syarat itu menyertai sikap batin saya dalam memohon? Kalau tidak, jangan menyalahkan Allah. Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa dirimu sudah cukup berdoa tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. You judge yourself. Maka inilah saya katakan kuasa dari doa vokal, doa lisan atau oral. Jadi bukan hanya asal-asalan berdoa, tetapi berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan inilah kehendaknya. Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan, yang memang komunikasinya itu tidak hanya bain-bain sekedar saja. Akhirnya, saya mengajak Anda sekalian, mari senantiasa memohon agar Tuhan memampukan kita untuk berdoa dengan motivasi yang benar. Pertama. Yang kedua, bebas dari kepentingan pribadi, hawa nafsu kita, dan yang lain, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Lihatlah dalam kitab suci. Akhirnya, selamat mencoba. Rubahlah sikap batinmu. Dan saya mengatakan, bertobatlah dalam berdoa. Sungguh dibutuhkan tobat. Corona ini mengajak kita untuk melihat batin kita secara mendalam. Terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu untuk melihat konten video ini. Jawaban saya terhadap permasalahan doa lisan, dan itu yang sering kali bergulat dengan diri kita.
Selamat berpisah dan jumpa lagi dalam tayangan video selanjutnya. Salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.